Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginta Misrani dengan NIM 210600001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai ekonomi politik pembangunan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu peranan pemerintah di negara sedang berkembang, yang kedua demokrasi versus autokrasi, manakah yang mempercepat pertumbuhan, dan yang ketiga tren dalam kepemerintahan dan reformasi, eliminasi korupsi, desentralisasi, dan partisipasi pembangunan, serta yang keempat yaitu peranan LSM dalam pembangunan. Yang pertama yaitu peranan pemerintah di negara sedang berkembang. Pemerintah di negara yang baru merdeka seringkali hanya melanjutkan kebijakan kolonial atau sebaliknya memilih kebijakan yang merupakan reaksi kemarahan atas periode kolonial dengan meniru kebijakan Soviet atau versinya yang lebih moderat, seperti di India. Ringkasnya, terlalu sedikit hal yang dapat dijadikan landasan teori yang baik untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Pemerintah di negara yang Terdapat dua pandangan tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Pandangan kedua bahwa partisipan pemerintahan seperti politisi atau dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi, seperti halnya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Bahkan ketika perekonomian terperangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri memainkan peran kunci dalam equilibrium yang buruk tersebut. Demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan? Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Sejumlah negara dengan pertumbuhan tinggi, namun autokratis seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan, sebelum mengalami transisi ke demokrasi, nampaknya telah menikmati sejumlah potensial autokrasi untuk pembangunan. Dalam hal ini, korupsi memang ada, namun tidak separah di negara-negara berkembang lainnya, dan mungkin lebih sedikit daripada rata-rata. Dalam menghadapi persoalan mendalam ini, tidak mengherankan bahwa hasil empiris begitu terbagi-bagi. Tampaknya sepertiga dari penelitian yang dilakukan menemukan adanya dampak positif bagi demokrasi, sepertiga berdampak netral, dan sepertiga sisanya berdampak negatif. Ahmed Mubarak memaparkan bahwa rezim demokratis akan lebih stabil ketimbang autokratis. Selanjutnya yaitu tren dalam kepemerintahan dan demokrasi. Ada tiga jenis, yaitu eliminasi korupsi, desentralisasi, partisipasi pembangunan. Eliminasi korupsi. Korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang di negara-negara maju. Ketiadaan korupsi memperebutkan distribusinya dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan eh, sehingga taraf ini perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan.
Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintahan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Di samping itu, kaitan antara penghapusan korupsi dengan pemberdayaan publik menyiratkan bahwa hal tersebut merupakan tujuan langsung pembangunan. Terakhir, dampak korupsi lebih dirasakan oleh kaum miskin dan merupakan hambatan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Selanjutnya yaitu desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada tingkatan lokal jika memungkinkan. Di Asia, desentralisasi berjalan seiring dengan demokratisasi. Sementara negara yang sudah lama mempraktekkan demokrasi, seperti India juga telah menyerahkan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah, terutama di bawah amandemen konstitusional India yang ke-74. Di Cina, desentralisasi telah berjalan hingga tahap tertentu. Selanjutnya yaitu partisipasi pembangunan. Partisipasi pembangunan telah didiskusikan selama berpuluh-puluh tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mempromosikannya sejak tahun 1970-an. Telah menjadi bahasan yang populer di antara para akademisi di tahun 1980-an awal dan pada tahun 1990-an akhir. Bank Dunia dengan lantang menyuarakan partisipasi pembangunan. Kritikus mengeluhkan bahwa ketika Bank Dunia menggunakan istilah partisipasi, seringkali diartikan sebagai suatu strategi untuk mengurangi biaya proyek atau untuk menghindari kritikan. Partisipasi publik yang murni di semua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif. Partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah, termasuk keterbatasan demokrasi itu sendiri. Namun pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik dari reformasi kebijakan pembangunan. Sayangnya, wacana ini masih jauh dari realisasi. Keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan perbaikan fungsi sektor publik, swasta, dan warga negara. Pada saat yang bersamaan, masing-masing juga memainkan peran penting dan saling melengkapi dalam meraih pembangunan yang seimbang, merata, dan berkelanjutan. Peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, non-governmental organization (NGO), dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Berbagai organisasi dalam kisaran yang luas berada di bawah bendera LSM. United Nations Development Program mendefinisikan LSM sebagai kelompok warga negara nirlaba dan sukarela yang dibentuk pada tingkatan lokal, nasional, atau internasional. Dengan berorientasi pada tugas dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, LSM melaksanakan beragam layanan dan fungsi kemanusiaan, menyuarakan aspirasi warga negara kepada pemerintah, mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. Mereka menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini, serta membantu memantau dan menerapkan kesepakatan internasional. Sekian penjelasan saya mengenai materi ekonomi politik pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya Aginta Misrani pamit undur diri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.